Shalom, perkenalkan nama saya Magdalena Windiledo, NIM 16202509, program studi S1 Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang media sosial dan komunikasi untuk memenuhi tugas UAS Keterampilan Komputer. Yang pertama adalah latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi digital yang dapat mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi dalam berbagai informasi. Nah, media sosial berkembang dari platform awal yang memiliki banyak fungsi, juga memungkinkan komunikasi antar individu, organisasi, maupun komunitas atau pemerintahan, juga menjadi platform hiburan dan bisnis. Perkembangan ini dapat membawa dampak pada komunikasi modern saat ini, di mana perkembangan ini dapat mengubah landscape komunikasi untuk berinteraksi dan konten juga dapat dilihat oleh banyak orang secara global. Adapun definisi daripada media sosial dan komunikasi. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan interaksi, berbagai informasi, dan membangun komunikasi secara online. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, dan pandangan antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami bersama-sama. Adapun contoh-contoh daripada media sosial dan komunikasinya. Yang pertama ada WA, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Nah, teman-teman, dari beberapa contoh media sosial yang saya sebutkan tadi, nah kita sudah tidak asing lagi, apalagi terlebih khusus dalam dunia berkomunikasi, yaitu kita menggunakan salah satu platform media sosial yaitu WhatsApp, di mana WhatsApp ini memiliki berbagai fitur, mulai dari panggilan video, panggilan suara, dan melihat story-story dari teman-teman di kontak-kontak yang ada di WA kita. Lalu ada TikTok, di mana TikTok itu tempat kita mendapatkan informasi-informasi terkini. Nah, selain TikTok juga melalui Instagram, YouTube, Twitter, bahkan Facebook, kita dapat mengakses berbagai informasi, berbagai isu-isu terkini. Adapun dampak media sosial pada gereja dan iman Kristen. Yang pertama ada dampak positif. Teman-teman, dalam penyebaran Injil dan pengajaran yang luas, media sosial memungkinkan gereja untuk menjangkau jemaat di luar batasan fisik dan waktu ibadah, menyebarkan firman Tuhan, khotbah, dan pengajaran rohani ke khalayak ramai yang lebih luas secara global. Nah, melalui media sosial juga membantu atau mempererat komunitas dan konektivitas, di mana platform digital membantu gereja tetap terhubung dengan anggotanya setiap minggu, memfasilitasi permohonan doa, diskusi, dan dukungan emosional sehingga dapat mempererat hubungan dan rasa kebersamaan. Lalu adapun alat katekese modern. Dampak positif lain daripada media sosial yaitu sebagai alat katekese modern, di mana berbagai bentuk katekese online seperti webinar dan pendalaman Alkitab melalui video singkat. Adapun dampak positif yang lain yaitu transparansi dan keterlibatan jemaat. Melalui ini gereja dapat berbagai informasi kegiatan, acara, dan kisah-kisah inspiratif dengan cepat, membuat jemaat merasa lebih dihargai dan lebih terlibat dalam kegiatan itu daripada media sosial. Yang pertama itu gangguan dan kecemburuan. Media sosial dapat menjadi sumber gangguan dan mengalihkan perhatian umat dari praktik spiritual yang lebih dalam seperti doa, meditasi, dan mempelajari kitab suci. Lalu yang kedua itu isolasi dan kurangnya interaksi tatap muka. Meskipun menghubungkan orang secara daring, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menghambat pembangunan hubungan pribadi yang sejati dan dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Lalu dampak yang ketiga yaitu kesenjangan digital. Teman-teman, tidak semua anggota gereja memiliki akses atau kenyamanan yang sama dalam menggunakan media sosial.
yang dapat menyebabkan beberapa jemaat merasa tersisih atau terasingkan dari aktivitas daring gereja. Lalu, dampak yang kemudian yaitu penyebaran informasi yang salah dan pengaruh buruk. Teman-teman, umat beriman rentan terhadap yang namanya pengaruh buruk, konten yang tidak terkontrol, ataupun ajaran yang menyimpang jika tidak menggunakan pertimbangan moral dan kebijaksanaan digital. Lalu, investasi waktu dan sumber daya, di mana investasi waktu dan sumber daya ini mengelola kehadiran gereja di media sosial secara efektif, membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak selalu tersedia bagi semua gereja. Lalu selanjutnya ada tinjauan teologis. Dapat kita lihat dalam Efesus 4 ayat 29. Dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, melainkan perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Teman-teman, dalam ayat ini menekankan pentingnya komunikasi yang membangun, bukan komunikasi yang merusak, termasuk dalam komentar atau unggahan-unggahan daring. Karena kalau teman-teman lihat dalam kebanyakan postingan yang beredar dalam media sosial, contohnya dari IG, dari WA ataupun dari Facebook, banyak orang yang berkomentar tidak secara positif, namun lebih kepada menghujat atau menghakimi orang lain. Tinjauan yang lain pun dari Alkitab bisa teman-teman baca dalam Amsal 10 ayat 19, lalu ada Amsal 12 ayat 22, lalu ada Matius 5 ayat 12, lalu ada Roma 12 ayat 10. Melalui kitab-kitab yang baru sudah kita baca ini, teman-teman bisa mengaitkan makna teologis atau tinjauan teologis daripada media sosial dengan kitab-kitab yang ada. Lalu, adapun para teolog yang juga menekankan bahwa etika media sosial Kristen harus mencakup pertimbangan moral yang cermat dan berinteraksi dengan kasih sayang dan menjaga kesopanan serta kesederhanaan saat menggunakan teknologi. Seperti Konsili Vatikan II dalam Decret Inter Midifica menekankan di mana kewajiban gereja untuk menggunakan semua media komunikasi sosial termasuk media cetak, radio, televisi, dan analog digital lainnya untuk mewartakan keselamatan. Namun, kita perlu merefleksikan bahwa media sosial ini menuntun kita pada penggunaan media sosial yang bertujuan untuk membangun, mengasihi, dan memuliakan Tuhan melalui media-media yang ada, bukan untuk promosi diri ataupun menghadirkan perdebatan, apalagi penyebaran kebencian dan juga menyebarkan hoax. Sehingga perlu adanya integritas dan kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial. Sehingga saat kita menggunakan media sosial, kita lebih mencerminkan kasih Kristus, sehingga kita menghindari yang namanya ujaran kebencian ataupun dampak-dampak negatif lainnya melalui media-media sosial, di mana media sosial itu harus kita gunakan untuk lebih memprioritaskan Tuhan. Jadi presentasi ini menegaskan bahwa media sosial dan teknologi komunikasi digital lainnya memiliki dampak signifikan terhadap hubungan sosial dan nilai-nilai keagamaan, di mana memahami interaksi antara teknologi dan spiritualitas sangat penting untuk membangun kesadaran etis di dunia digital. Mari kita gunakan platform ini secara bijak sehingga menyebarkan nilai-nilai positif dan spiritual, serta menghindari dampak negatif yang dapat merusak integritas komunikasi kita. Sekian dari penyampaian materi saya. Semoga melalui materi ini teman-teman lebih bisa untuk bijak dalam menggunakan media-media sosial yang ada serta dapat berkomunikasi dengan baik. Terima kasih.